Oke, ada yang kenal nggak sama ini? Sunscreennya guys. Kita lihat ya teksturnya ya. Kita lihat ya. Kita lihat ya guys teksturnya ya. Kok nggak nongol-nongol ini? Kok nggak bisa dipompa sih? Gimana ceritanya nih? Oi. Dipompanya sendiri kali kan? Dipompanya nggak bisa guys. Menjerit nggak sih guys? Ya Allah tolong ini gimana ceritanya ini? Nah ini ya guys ya tuh keluar ya ada. Aduh susah bener sumpah. Nah ya. Aduh beneran ini. Ini gimana coba ngambilnya kayak begini coba? Susah ya. Susah guys, tau gak? Mencetnya susah. Siapa yang punya pengalaman kayak Doktif? Susah banget mencetnya. Kalian nggak tahu sabun kacang merah sih? Kacang merah menjerit loh nanti. Ini enak banget nih. Ada buliran-buliran kacang miring ini ya. shooting and calming body wash loh ini. Yakin? Ambil saya siap-siap ya. Yakin nggak mau dikasih harga di bawah 40.000? Ya Allah. Yakin nggak mau dikasih harga baja? Ini bun. Belum adanya Doktif, kalian kemana aja? Kok bisa produknya overclaim, krim abal-abal lolos? Terus kalian mau manggil Doktif dan influencer lain yang buat nanyain motifnya apa? Apapun motifnya, yang jelas adanya Doktif ini pak sangat membantu masyarakat Indonesia. Bayangin kalau nggak ada Doktif, berapa banyak masyarakat Indonesia yang masih tertipu. Mungkin saat ini nih, Sunio dan kawan-kawan bisa nambah pak Rolls Royce-nya. Mungkin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara tegas akan memanggil para influencer yang saat ini aktif membuat konten terkait skincare. Termasuk Doktif, atau dokter detektif yang sering menguak kandungan skincare yang diduga overclaim. Sebagai informasi, Doktif merupakan dokter kecantikan asal Surabaya yang sering membuat konten, membedah kandungan skincare di pasaran. Konten yang dibuatnya dibagikan ke masyarakat melalui media sosial TikTok. Dalam menguji produk skincare yang diulas, Doktif biasanya menggunakan SIK laboratori dengan metode Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC). Badan POM kami akan memanggil dokter detektif untuk menanyakan motifnya. Apakah karena persaingan bisnis, atau motif lain kami tidak tahu, makanya kami akan memanggil beliau, kata Kepala BPOM Rita Runa Ikrar saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Influencer-influencer ini akan kami panggil, tidak hanya satu tapi semua influencer. Bulan depan, awal Januari tahun 2025 akan dipanggil, sambungnya. Terkait berita BPOM akan memanggil Doktif tersebut akhirnya sampai pada pihak Selasaukia yang akhir-akhir ini produk skincare-nya bermasalah. Lalu mendapat tanggapan langsung dari Selasaukia, dengan langsung berkomentar dengan mentek Doktif, seolah meledek Doktiflah yang akan dipanggil pihak BPOM melainkan bukan dirinya. Komentar Selasaukia pun akhirnya mendapati beragam komentar dari para warganet. Warganet sebutkan alih-alih mengakui adanya kesalahan pada produk kosmetiknya, malah Selasaukia bersikap arogan. Terus kalian pakai ke diri kalian. Kebanggaannya di mana? Kebanggaannya di mana? Kebanggaan untuk kalian di mana? Berasa orang kaya, kayak Selasaukia ular
Selasokia ular aja nggak kaya guys. Buktinya barang-barang dia banyak yang palsu. Kalau kalian pakai brand, misalkan gue bikin baju, ada namanya NM gitu ya, NM Fashion, kecil aja nggak ada masalah. Ini SS sampai ke hijab SS. Bikin apa namanya? Apa sih namanya? Yang buat hijab itu, yang ada penitinya itu. Bros, bikin bros SS. Gede-gede itunya. Apa manik-maniknya. Bangga kalian. Bangga tuh kalau pakai produk selebriti terkenal, brand besar. Tuh. Bukan dari si Selasokia udik ular itu. Udah overclaim, penjual skincare hidrokinon, overpriced, lengkap hidupnya udah. Travelnya nggak punya izin, tidak terdaftar, lengkap udah. Hati-hati guys, kalau travel tidak berizin, tidak terdaftar, kalian pakai, terus kalian ibadah umroh atau ibadah haji, padahal kalian pengen ibadah, tiba-tiba di sana dapat masalah, yang ada kalian dideportasi, di blacklist, tidak boleh masuk lagi yang namanya Madinah atau Mekah. Hati-hati, udah pakai travel yang pasti-pasti aja, yang sudah terdaftar, yang udah lama ada di Indonesia. Kalau geng mereka mah dari kemarin ribut kemana-mana, bahasannya kemana-mana. Padahal yang lagi dibahas itu produk dia yang overclaim, overpriced, produk skincare yang berbahaya. Tapi babunya si Arif Panda itu kemana-mana, dianya juga kemana-mana. Padahal kan poinnya adalah dia menjual produk overpriced, overclaim, ya, terus berhidrokinon, semua produk yang ngambil dari Cina yang dia akuin UMKM, tapi gerombolan sirkus mereka tuh kemana-mana, ke A, ke Z, ke D, otaknya nggak nyampe guys untuk ngebahas produknya sendiri, karena memang real produknya berbahaya. Kalau produk dia tidak berbahaya, tidak overclaim, tidak overpriced, mereka pasti dengan gamblangnya, dengan gampangnya untuk bicara di media, oh iya produk saya nggak begitu, produk saya bagus kok, ini begini, ini saya bikinnya di Cina, harganya sekian, saya jualnya 1,2, untungnya buat saya jalan-jalan guys, bersama babu-babu saya, menikmati uang kalian yang saya bodoh-bodohin, kan gampang aja.